Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Elsa Oktaviani Maha. Saya dari Politeknik Negeri Medan, jurusan akuntansi, program studi akuntansi keuangan publik. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang audit siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali. Dengan subtopik yang akan saya jelaskan yaitu wesel bayar. Wesel bayar. Wesel bayar adalah kewajiban hukum kepada kreditur yang mungkin dijamin atau tidak dijamin oleh aktiva dan mengenakan bunga. Pada umumnya, wesel diterbitkan selama satu periode antara 1 bulan dan 1 tahun, tetapi ada juga yang lebih lama. Wesel diterbitkan dengan tujuan yang berbeda, dan properti yang diberikan sebagai jaminan mencakup berbagai aktiva, seperti sekuritas, piutang usaha, persediaan, dan aktiva tetap. Adapun tujuan dari audit atas wesel bayar adalah untuk menentukan apakah pengendalian internal terhadap wesel bayar sudah memadai. Apakah transaksi pembayaran pokok dan bunga yang melibatkan wesel bayar diotorisasi secara layak, serta dicatat sesuai dengan 6 tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Apakah kewajiban untuk wesel bayar dan beban bunga terkait, serta kewajiban akrual telah dinyatakan secara layak, seperti yang didefinisikan oleh tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Apakah pengungkapan yang terkait dengan wesel bayar dan beban bunga memenuhi 4 tujuan audit penyajian dan pengungkapan. Ada 4 pengendalian yang penting terhadap wesel bayar. Yang pertama, otorisasi yang tepat atas penerbitan wesel baru. Yang kedua, pengendalian yang memadai terhadap pembayaran kembali pokok dan bunga. Yang ketiga, dokumen dan catatan yang memadai. Dan yang keempat, verifikasi independen periodik. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai otorisasi yang tepat atas penerbitan wesel baru. Maksudnya, tanggung jawab atas penerbitan wesel baru harus diberikan kepada Dewan Direksi atau personil manajemen tingkat tinggi. Pada umumnya, diperlukan 2 tanda tangan dari pejabat yang berwenang untuk semua perjanjian pinjaman, yang biasanya menetapkan jumlah pinjaman suku bunga, syarat pembayaran kembali, dan aktiva yang dijaminkan. Yang kedua, pengendalian yang memadai terhadap pembayaran kembali pokok dan bunga. Maksudnya, pembayaran bunga dan pokok secara periodik harus menjadi subjek pengendalian dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Pada saat wesel diterbitkan, Departemen Akuntansi harus menerima salinan wesel itu, seperti saat menerima faktur vendor dan laporan penerimaan. Yang ketiga, dokumen dan catatan yang memadai. Hal tersebut mencakup catatan pembantu dan pengendalian terhadap wesel kosong, serta wesel yang telah dibayar oleh orang yang berwenang. Wesel yang telah dibayar harus dibatalkan dan ditahan di bawah pengawasan pejabat yang berwenang. Dan yang keempat, verifikasi independen periodik. Secara periodik, catatan wesel yang terinci harus rekonsiliasi dengan buku besar umum dibandingkan dengan catatan pemegang wesel oleh karyawan yang tidak bertanggung jawab menyimpan catatan yang terinci. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Pengujian atas transaksi wesel bayar akan mencakup penerbitan wesel, serta pelunasan kembali pokok pinjaman dan bunganya. Pengujian audit ini menjadi bagian dari pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk penerimaan kas dan pengeluaran kas. Pengujian tambahan atas pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi biasanya dilakukan sebagai bagian dari pengujian saldo, karena masing-masing transaksi memiliki materialitas yang tinggi. Pengujian pengendalian untuk wesel bayar dan bunga terkait harus menekankan pada pengujian 4 pengendalian internal yang telah dibahas di atas. Sebagai tambahan, seorang auditor harus melakukan verifikasi pencatatan yang akurat terhadap bukti penerimaan dan pencairan wesel dan pembayaran pokok dan bunga.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prosedur analitis untuk wesel bayar. Prosedur analitis sangat penting dalam wesel bayar, karena pengujian transaksi beban bunga dan utang bunga dapat dihilangkan jika hasilnya menguntungkan. Auditor perlu mengadakan suatu prediksi independen atas biaya bunga, menggunakan rata-rata wesel bayar yang beredar dan rata-rata tingkat bunga agar auditor dapat mengevaluasi kewajaran beban bunga dan menguji bila ada bunga yang tidak diakui. Prosedur analitis menghitung kembali perkiraan beban bunga berbasis pada rata-rata tingkat bunga utang dan keseluruhan wesel bayar bulanan. Salah saja yang mungkin terjadi, salah saja atas beban bunga dan utang bunga, atau penghapusan wesel bayar yang beredar. Membandingkan wesel beredar masing-masing dengan tahun sebelumnya. Salah saja yang mungkin terjadi, penghapusan atau salah saja wesel bayar. Membandingkan total saldo wesel bayar, beban bunga, dan utang bunga dengan tahun-tahun sebelumnya. Salah saja yang mungkin terjadi, salah saja atas beban bunga dan utang bunga atau wesel bayar. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai pengujian atas rincian saldo. Metodologi untuk mendesain pengujian, perincian atas saldo dalam siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali sama yang diaplikasikan pada akun lainnya. Dalam menentukan pengujian perincian saldo untuk wesel bayar, auditor mempertimbangkan risiko bisnis. Salah saja dapat diterima risiko bawaan, risiko pengendalian, hasil pengujian pengendalian, dan pengujian substantif atau transaksi, dan hasil prosedur analitis. Auditor seringkali menetapkan salah saji yang dapat diterima pada tingkat rendah, karena mereka hampir selalu dapat mengaudit saldo akun dan transaksi yang mempengaruhi saldo wesel bayar secara keseluruhan. Khususnya, mereka juga menetapkan risiko bawaan pada tingkat rendah, karena menilai akun yang benar biasanya mudah ditentukan. Auditor biasanya paling memperhatikan dalam tujuan kelengkapan untuk saldo wesel bayar dan pengungkapan wesel bayar, seperti jaminan dan batasan wesel bayar. Ada 3 tujuan audit terkait saldo yang terpenting dalam wesel bayar. Yang pertama, wesel bayar yang ada telah dimasukkan. Kedua, wesel bayar dalam schedule dibukukan secara akurat. Dan yang ketiga, wesel bayar disajikan dan diungkapkan secara semestinya. Oleh karena siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali biasanya terdiri dari hanya sedikit transaksi, maka risiko pengendalian dan hasil pengujian substantif atas transaksi menjadi tidak terlalu penting dalam mendesain pengujian perincian saldo akun seperti wesel bayar. Untuk kebanyakan transaksi dalam siklus, pertimbangan utama auditor adalah bahwa setiap transaksi telah diautorisasi dengan benar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih.